Meninggalkan hiruk-pikuk kawasan Braga, tim kami beserta rombongan peserta wisata misteri mulai membelah kesunyian malam kota Bandung menggunakan unit bandros. Perjalanan kali ini hanya memiliki satu destinasi tunggal saja, sebuah pabrik obat terbengkalai di kawasan Pajajaran, dan lokasinya yang dulu menjadi pusat aktivitas medis, kini menyisakan struktur beton yang sunyi dan rapuh. Sepanjang perjalanan, antisipasi para peserta mulai meningkat. Kami akan menghabiskan waktu cukup lama di sana untuk menggali lebih dalam sejarah dan misteri yang tersimpan di balik dinding pabrik tua tersebut. Selamat malam pemirsa, kini kita telah tiba di mana ini akan menjadi pemberhentian pertama kita sebelum kita mengeksplor ke bekas pabrik zaman Hindia Belanda. Jadi Hindia Belanda itu sebenarnya adalah nama kita, nama Indonesia, tapi sebelum merdeka dan sebagainya untuk diseleksi. Dan perlahan kita akan menuju ke ruangan selanjutnya. Langkah pertama kami dimulai dari jantung operasional pabrik, yaitu ruang laboratorium. Disinilah dulunya berbagai jenis obat diproduksi secara massal. Meski sudah puluhan tahun ditinggalkan, sisa-sisa kejayaan pabrik ini masih terlihat jelas. Berbagai peralatan medis dan botol-botol kimia masih tersusun di rak. Meskipun kini kondisinya sudah sangat berantakan. Debu tebal dan aroma zat kimia masih tertinggal seolah menceritakan bagaimana tempat ini dulunya menjadi salah satu pusat farmasi penting di kawasan Pajajaran. Dia akan menghasilkan seperti ini dan kemudian akan diolah lagi menjadi bubuk dan kemudian tentunya akan dicampur dengan kimia-kimia seperti ini sehingga menghasilkan leukina yang digunakan. Tadi kan teman-teman udah kesini dulu, maksudnya teman Indigo lain udah kesini dulu untuk hold yang ada di sini teman-teman. Dan mungkin minta tolong juga kepada teman-teman jangan menjanjikan sesuatu ya, tapi makhluk astralnya gitu, makhluk astralnya. Jadi makhluk astral itu tuh membutuhkan itu mereka pengen merasakan memiliki tubuh yang sempurna. Nah caranya gimana? Caranya ya mereka kayak yang membuat bonekanya sendiri atau merasukin dia diikat di salah satu ruangan. Jadi minta tolong untuk teman-teman tadi yang berdoanya itu ya berdoa beneran, bukan ikut merem doang gitu, karena memang di sini cukup ekstrim teman-teman gitu. Ini bukannya nakut-nakutin, emang iya nakut-nakutin, tapi biar kita sama-sama aman gitu, karena kita aja bantu orang ini gitu kan itu sampai jam 3 pagi tuh karena memang seperti sukmanya itu ya sebenarnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan naik ke lantai 2. Kita akan mengeksplor sebentar. Oke. Sosok luar itu juga Jadi kita di lantai 2 gitu. Ini nggak usah dinyalain lah, nggak apa-apa. Nggak usah. Ada aja. Oke guys. Ya, saja hati-hati. Kesini kita iya. Udah pegang mic kan? Ya. Tapi jujur kalau Gak kerasa. itu menarik banget sih karena dulu ini tuh salah satu pabrik farmasi industri terbesar di Indonesia. Gak boleh masuk ya? Kayak sejarahnya tuh pasti banyak orang-orang Belanda maupun Indonesia yang dulu tuh mungkin kerja di sini ya. Kayak tahu keren ya. katanya aku pengen kayak tadi daripada ya. Mendingan kita Dapat. sekali aman aja. Sah. Oke, kita tunggu grup terakhir, Kasio. Di kursi yang itu yang hampir ujung itu ada yang lihat layangan putih, kemudian grup yang kedua dengan suara ketawa empat-empatnya malah.
seperti ini dalamnya. Oke. Oh, titik kamu bisa ya? Itu foto itu. Satu fakta unik dari kompleks pabrik ini adalah pembagian area yang terpisah oleh jalan utama Pajajaran. Untuk menghubungkan kedua sisi tersebut, tersedia sebuah akses bawah tanah. Melewati lorong ini menuntut kewaspadaan tinggi. Kondisi lantai yang becek dan licin ditambah dengan rangkaian kabel instalasi tua yang menjuntai di sisi kanan, membuat setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati. Suasana di dalam lorong terasa sangat pengap dan lembab. Kami seolah dibawa masuk lebih dalam ke jantung sejarah pabrik ini, tepat di bawah deru kendaraan yang melintas di atas kepala kami. Panas. Ya, hati-hati ya pada saat melangkah. Bagus deh. Syukur. Pegangin saja. Kamu ngerasain ada beda nggak? Terus saudara alami ini dia. Sarang kita. Sarang. Lila ini teh dia teh. Apa teh? Udah terlalu lama di situ. Mana? Dan bahkan pada sampai makan terekam. Ya, jadi seperti apa dan bagaimana itu juga sampai saat ini menjadi sesuatu yang nama bangunan ini dinamakan sebagai klinik Ivana. Ada tapi kalau secara literasi, kalau secara apa? Memasuki titik terakhir, sekaligus yang paling krusial, tim kami tiba di gedung yang dulunya difungsikan sebagai rumah sakit pabrik. Di sini, suasana mendadak berubah menjadi mencekam. Situasi sempat tidak terkendali saat beberapa peserta mulai mengalami histeris dan kesurupan massal secara beruntun. Teriakan dan kepanikan sempat memicu kekacauan di tengah lorong rumah sakit yang gelap. Ketegangan memuncak ketika salah satu peserta mengalami reaksi yang cukup berat dan memakan waktu yang lama untuk ditenangkan. Beruntung, kesigapan tim panitia dan praktisi di lapangan berhasil meredam situasi hingga kondisi kembali kondusif.
Oke pemirsa, sekarang jam 9 malam dan kami telah menyelesaikan bandros misteri kami. Mungkin ya, hal yang kami bisa pelajari dari bandros ini adalah bahwa kita itu hidup berdampingan dengan makhluk astral yang kita tidak bisa lihat, maka oleh karena itu kita harus tetap menjaga adab dan sopan karena dan mereka itu ada di mana saja ya, dan jadi seperti itu kita harus sopan dan sebenarnya kita itu harus berani karena kalau takut mereka itu lebih apa ya, menyerap energi takut kita, lebih menyerap energi takut kita. Nah tapi jangan lupa ya pemirsa, berani bukan berarti sombral. Kalau sombral itu artinya berarti kita menantang mereka dan itu halnya bisa membuat mereka tuh semakin marah gitu malah, jadi jangan lakukan. Mungkin sekian dari kami pemirsa, terima kasih telah menonton berita kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.